sekolah. Hal ini yang membuat masalah adalah terjadinya dampak plastik sehingga mangrove sebagai tumbuhan pelindung ini sudah mengalami abrasi sehingga hewan-hewan laut lagi tidak terlindungi. Ke atas gitu. Jadi masalah-masalah lingkungan yang terjadi, yang pertama itu adanya tambak garam oleh warga secara liar, kemudian penambangan mangrove sebagai usaha pembukaan tambak garam, terjadi abrasi pantai karena tidak ada perlindungan pantai. Jadi kalau perlindungan pantai di sini punya undang-undang ya, undang-undang kecil itu sampai sekarang sudah habitatnya dihabiskan karena tidak ada mangrove. Jika pasang maka akan terjadi banjir. Solusi yang ditawarkan adalah revitalisasi mangrove dan penyuluhan. Kemudian pembuatan perangkat pembelajaran untuk mata lokal terkait dengan pelestarian lingkungan. Jadi foto secara geografis terbagi atas wilayah. Ini jangan dianggap banyak lokal. Jadi foto secara wilayah sini dibagi dua. Ada wilayah utara yang terkenal dengan pertanian subur dan daerah pesisir selatan yang merupakan daerah dalaman rendah dengan kekeringan yang panjang. Sehingga Jeneponto terkenal sebagai daerah yang gersang dan tandus. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Jeneponto di wilayah selatan adalah petani garam. Dari data geografisnya, luas tambak garam di Kabupaten Jeneponto kurang lebih 2.000 hektar tambak garam. Namun pembukaan lahan tambak garam oleh petani masih dilakukan dengan menebang pohon mangrove yang ada di pinggir-pinggir pantai. Dampak dari penebangan mangrove ini akan menyebabkan terjadinya abrasi. Dari segi pengertian abrasi sendiri, yaitu terjadinya peningkisan pantai yang disebabkan oleh gelombang laut dan arus yang berhembus. Dan abrasi disebut sebagai erosi. Sehingga untuk mencegah dan mengatasi abrasi, itu salah satu caranya adalah dengan penanaman bakau. Jadi pohon bakau itu adalah salah satu jenis tanaman. Kemudian keuntungan dari revitalisasi mangrove ini ada kurang lebih 9 di atas. Di antaranya adalah sebagai habitat alami makhluk hidup seperti burung, kepiting dan lain sebagainya. Kemudian ada pun saran-saran yang akan kami sampaikan adalah yang pertama, masyarakat harus mengambil peran dalam mengatasi abrasi dan pencemaran pantai karena usaha dari pemerintah saja tidak cukup, berarti tanpa bantuan. Jadi pemerintah saja tidak cukup berarti tanpa bantuan dari masyarakat. Kemudian pemerintah harus memberikan hukuman yang tegas bagi setiap orang yang merusak lingkungan. Kemudian penanaman pohon bakau harus segera dilakukan agar abrasi yang terjadi di beberapa daerah tidak tambah parah. Bagi para petani garam tidak boleh menanam mangrove untuk pembukaan lahan tambak garam lagi. Ya, ini sekilas selayang pandang tentang petani garam yang ada di Nasar sekarang. Yang tidak kenal bisa jalan-jalan ke sana, jalan makan garam. Coba mungkin ada salah satu yang bisa foto berdiri saja yang belakang rumah ada. Ada bangsa bersih punya badan. Baik, saya kira cukup itu yang saya paparkan dalam ini. Ada screen itu di atas itu. Lagi bikin garam. Ada dalam ini sampah pembukaan garam. Air pasang. Formal. Jadi ini apa skemanya? Mulai dari pertama tadi
Gimana cara bikin itu garam, Bu? Ya. Garam. Kenapa? Caranya. Jadi ini tadi. Jadi pembukaan tambak garam itu diawali dari ini hutan mangrove, ya. Jadi saya ulangi, terjadinya tambak garam itu awalnya dari adanya hutan mangrove yang mengalami abrasi yang berakibat ini yang akibatnya bisa menyebabkan air pasang, menyebabkan banjir. Nah, jadi kita bukan cara pembuatan garam, tapi penyebabnya bukan tambak garam sehingga menyebabkan abrasi. Jadi orang yang ini yang tambak garam itu yang menyebabkan laut itu abrasi. Kenapa? Dia melakukan penerbangan ini. Di tepi pantai yang kemarin kita tahu bahwa di sepanjang Nasara itu penuh dengan mangrove. Tapi karena faktor pencaharian yang menyebabkan masyarakat itu terdesak, sehingga solusinya adalah melakukan penerbangan mangrove atau bakau. Dengan melakukan penerbangan bakau ini berakibat abrasi, mendatangkan banjir, dan juga menyebabkan biasanya air pasang. Air pasang itu air pasangnya, iya. Sehingga dijadikan solusi, ada solusi formal dan ada solusi informal. Dan solusi informal ini tadi ya, kita carikan solusinya seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya ini. Ya. Jadi kita solusinya adalah melakukan kembali penanaman hutan mangrove. Ya. Ini salah satu solusi. Namun ya, kembali lagi ke mata pencarian dari Ponto ya. Untuk dari Ponto Selatan, jadi ini rata-rata garam. Untuk mencari solusinya ya hanya ini hutan mangrove saja. Walaupun garam kita sekarang itu ada di tengah dari Australia, ya. Kita punya garam halus itu datangnya dari Australia. Kemudian yang bikin tambak garam dari Sulsel adalah baru. Tapi baru itu sampai sekarang itu belum mengandung yodium. Makanya untuk dikonsumsi kekurangan karena bisa menyebabkan penyakit gondok. Kalau yang di Ponto masih termasuk lumayan karena garam kasalnya itu masih difiltrasi, ya, difiltrasi, kemudian menghasilkan garam kristal yang sudah dipipihkan. Itu ya, jadi nilai ekonomisnya juga lebih mahal dibanding dengan yang baru yang sebelumnya. Ya, ini tambak garam. Jadi kalau garam itu kalau awal dipanen biasanya dia masih kotor, tapi ada namanya bunga garam. Kalau bunga garam itu atau biasa disebut sebagai kristal garam. Jadi saya juga biasa dikasih sama tetangga orang dari Ponto itu. Saya biasa bilang kenapa ini halus sekali? Ternyata itu bunganya katanya bukan garamnya bunganya. Ya diambil halusnya lebih bersih. Kalau yang garam aslinya itu biasanya lebih kotor. Ya. Ini NaCl asli natrium klorida yang merupakan bahan baku produk bom. Ya, ingat NaCl natrium tambah klorida. Kalau dia berdiri sendiri, dia dalam bentuk natrium, hati-hati karena itu merupakan bahan baku produk bom. Tapi ketika dia bereaksi dengan klor, maka dia merupakan sebagai sumber kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh karena kita makan sesuatu, contohnya makan sayur tanpa garam rasanya hambar, makan ikan tanpa garam tapi penuh dengan asam rasanya iya. Kue saja yang bersantan itu kalau tanpa garam mungkin tidak bisa gurih, ya. Ya, harus ada garamnya. Ini jadi bahan pelajaran bahwa ketika ada satu yang bereaksi itu bisa menguntungkan, dan ketika dia bisa berdiri sendiri maka jadi petaka. Karena kalau dia berdiri sendiri jadi natrium bahaya. Itu yang dirakit oleh Ambrosi dan kawan-kawannya. Merakit bom itu dari bahan natrium. Nah ini garam itu bakunya natrium dengan klor. Kalau dia tidak bereaksi dengan klor
Ramin?